Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Abdul Fatah. Kalau sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan cara merakit mesin mortiser. Pada video kali ini saya akan mereview mesin mortiser ini dari merek Wipro dengan tipe MK361A. Mesin mortiser adalah sebuah mesin perkayuan untuk memahat kayu untuk sambungan mortis dan tenon. Seperti ini sambungan mortis dan tenon. Oke, langsung saja kita akan mereview dan nanti ya kita akan mencoba mesin mortiser ini dari merek Wipro. Untuk harga dari mesin mortiser ini dijual di marketplace dengan harga 3,3 juta atau lebih tergantung dari toko yang menjualnya. Untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman. Nanti bisa dicek linknya. Untuk sekilas mesin ini mirip dengan bor duduk teman-teman. Tetapi ada berbagai macam perbedaan dari bor duduk. Untuk bagian-bagiannya yang pertama di sini ada motornya. Ini motornya 1 HP. Kemudian ini ada tiang penyangga dari besi. Untuk keseluruhan bahannya dari mesin mortiser ini adalah besi teman-teman. Kebanyakan dari besi cor, mulai dari tatakan bawah, kemudian tiang, dan untuk handle-handle ini juga besi. Pada bagian motornya di sini ada plat keterangan spesifikasinya. Untuk di sini ada RPM-nya ada di 2800 putaran per menit, kemudian dayanya 750 watt dan ini 1 HP. Di sini ada keterangan. Kemudian di sini juga ada keterangan spesifikasinya dari ini mereknya dari Wipro, modelnya MK361A. Seperti kebanyakan mesin mortiser pada umumnya. Kemudian ini untuk ukuran mejanya 220 x 165 mili. Motor powernya 20, voltasenya 220, 750 watt. Seperti ini teman-teman. Dan nomor serinya. Kemudian untuk ini bagian atas ada motor. Kemudian ini ada 2 pegas sini, dan ini untuk tiangnya juga besi solid. Dan ini untuk caknya sendiri kapasitasnya 16 mili teman-teman. Kapasitasnya 16 mili. Untuk mata pahat bawaannya ini ukurannya ada 2, ada setengah inci, dan yang saya pasang ini ukuran 3/8. Di bagian samping kanan ini terdapat handle teman-teman, dapat kita atur posisinya seperti ini ataupun seperti ini untuk naik turun dari motor mesin mortiser ini. Dapat kita atur sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk mekanismenya di sini sudah ada giginya, ada gear gigi yang besar terbuat dari besi seperti ini teman-teman. Untuk Wipro MK361 ini secara desain sama dengan berbagai macam merek yang tipenya MK361, hanya berbeda pada warna dan mereknya saja. Untuk bentuknya tidak jauh berbeda. Di sini untuk bagian bawah terdapat meja kerjanya. Di sini ada, ini dapat kita putar. Ini adalah klemnya untuk mengeklem kayu agar tidak bergerak saat kita melakukan pemahatan. Seperti ini. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada hitam, ini adalah setelan maju mundur dari meja kerja seperti ini. Dapat kita atur ke maju mundurnya.
menggunakan knob yang ada di sini. Untuk mundur kita putar searah jarum jam, untuk majunya kita putar berlawanan jarum jam, sesuai keinginan kita agar mata pahatnya ini sesuai dengan yang telah kita garis. Untuk maju mundur dari klem ini dapat kita putar melalui sini teman-teman. Ini untuk maju mundurnya klemnya, tapi kita juga bisa mengatur untuk lebarnya agar lebih dengan ini mengendorkan baut yang ada di sini dan di sebelahnya dapat kita tarik maju atau mundur. Seperti ini. Ini misalkan kayu yang akan kita pahat. Seperti ini. Apabila kurang kita bisa menambahkan ganjalan dengan menambah kayu di bagian sini. Kemudian di sini ada tuas lagi untuk menggeser kanan dan ke kiri teman-teman. Ini untuk menggeser kanan kiri, ini untuk maju mundur, dan ini untuk klem. Kemudian di bagian samping sini juga terdapat stopper. Di bagian sini ada stoppernya. Ini dapat kita sesuaikan, misalkan segini. Ini ada stoppernya. Dulu sebelum mempunyai mortiser, saya bor dulu dengan mata bor kayu, kemudian saya pahat manual seperti ini teman-teman. Sekarang untuk membuat sambungan mortis tenon ini mudah dengan menggunakan mesin mortiser seperti ini. Hal ini dapat mempercepat pekerjaan dan sangat efisien sekali dalam membuat lubang mortis. Selain lebih cepat, untuk hasilnya pun lebih rapi teman-teman dibandingkan kita menggunakan pahat manual ataupun mesin bor dan pahat manual. Dan seperti ini hasilnya, hasil pembuatan lubang untuk sambungan mortis tenonnya seperti ini teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk membuat lubangnya lebih cepat dan lebih presisi, tentunya juga lebih rapi seperti ini. Ini menghemat waktu sekali untuk pekerjaan kayu kita. Selanjutnya seperti ini teman-teman cara melepas dan memasang mata pahatnya. Pertama kita siapkan dulu kunci ring 4 ukuran 14, kita kendorkan dulu penjepit dari pahatnya, kemudian kita buka
mata bor pahatnya ini dengan menggunakan kunci sesuai caknya, yaitu 16 mili. Kita kendorkan dulu dan kita lepas. Kemudian kalau sudah kendor, kita tarik ke bawah untuk melepas mata pahatnya. Di sini saya akan menggantinya dengan ukuran bawaannya yang 1/2 inci. Kalau yang sebelumnya itu 3/8 inci, ini saya akan coba untuk yang besar ukuran 1/2 inci. Untuk bagiannya seperti ini teman-teman. Bagian dalamnya itu ada mata bor seperti mata bor auger. Kemudian untuk kotaknya itu pahatnya, mata pahatnya. Untuk mata pahatnya kelengkapannya seperti ini. Dan ini adalah mata pahat yang 1/2 inci, ukurannya besar dibandingkan yang tadi 3/8. Seperti ini teman-teman perbandingannya antara yang kecil dan yang besar, 3/8 dan 1/2 inci. Selanjutnya di sini saya akan coba pasang untuk mata pahat yang besar. Kita masukkan dari bawah. Kemudian kita kendorkan dulu penjepit dari pahatnya. Bagian bawah itu ada penguncinya. Kita menggunakan kunci 14 mili. Kemudian masukkan mata bornya itu ke cak mesinnya seperti ini yang 16 mili. Untuk kuncinya juga sudah disertakan dalam paket penjualan. Kita kencangkan dulu mata bornya, kemudian yang kedua baru kita sesuaikan mata pahat yang kotak itu, kita kencangkan bautnya. Dan seperti ini teman-teman hasilnya menggunakan mata pahat 1/2 inci. Kalau sebelahnya itu adalah ukuran mata pahat 3/8, untuk yang besar adalah mata pahat 1/2 inci. Seperti ini teman-teman perbandingan ukurannya. Baik teman-teman, sekarang kita menuju ke bagian akhir dari video ini. Untuk kesimpulannya, dengan harga 3,3 juta, menurut saya mesin ini masih sangat layak sekali untuk dibeli. Karena yang saya suka itu ada bagian motornya teman-teman. Motor dinamonya ini kapasitasnya 1 HP. Ada beberapa merek yang harganya masih di bawah Wipro, tapi untuk dinamonya itu masih di bawah 1 HP. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya menurut saya yaitu ada bagian pada finishing catnya itu yang berwarna merah ini. Ada di beberapa tempat seperti ini di handle-nya itu sudah mengelontok teman-teman. Untuk kualitas catnya
menurut saya kurang bagus, mudah terkelupas. Tidak hanya di mesin mortiser Wipro teman-teman, saya lihat di beberapa mesin mortiser lainnya untuk finishing dari bodi dan ininya bagian bawah itu kurang rapi teman-teman. Jadi kadang ada beberapa di bagian itu catnya terkelupas, dan itu semua merupakan pendapat pribadi saya. Apabila teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.